Hello everyone, welcome back. It's me Astra Suryawan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang news item. Apa itu news item? News item adalah sebuah teks yang berfungsi untuk menyampaikan informasi mengenai peristiwa atau kejadian sehari-hari. Nah, kejadian yang disampaikan adalah kejadian yang penting atau layak diketahui oleh publik. Jadi, bila mana kita melihat sebuah berita yang menyampaikan kejadian yang tidak penting, maka bisa kita simpulkan berita itu tidak berkualitas. Yang dimana sering sekali kita jumpai akhir-akhir ini di sosial media. Nah, struktur kebahasan dari news item itu ada 3. Yang pertama adalah main event. Main event adalah kejadian inti yang ditulis dalam bentuk ringkasan. Dan biasanya main event akan ada di paragraf pertama. Jadi paragraf pertama akan menyampaikan kejadian inti dan disampaikan dalam bentuk ringkasan. Nah, di main event akan menjelaskan latar belakang atau penyebab suatu kejadian, yang dimana akan melibatkan pelaku, tempat, dan waktu kejadiannya. Setelah kita ke main event, kita akan melihat yang namanya elaboration di paragraf selanjutnya. Apa itu elaboration? Elaboration akan berfungsi untuk menjelaskan lebih detail dari main event. Biasanya akan ada di paragraf kedua atau ketiga. Jadi setelah paragraf pertama, maka akan dijelaskan lebih detail di paragraf kedua, dan paragraf ketiga, paragraf keempat, dan seterusnya. Nah, elaboration akan membahas lebih detail dari tentang pelaku, waktunya, dan juga kejadiannya, apa saja yang terjadi, dan tentu saja akan dijelaskan dengan lebih jelas. Setelah kita ke elaboration, kita akan ke yang terakhir, ini source. Jadi source adalah bahasa Inggris dari sumber. Jadi sumber itu sangat penting agar sebuah berita itu menjadi valid dan akurat. Nah, di paragraf ini apa saja yang bisa dijelaskan? Nah, yang dijelaskan itu adalah saksinya. Saksi dari sebuah berita. Mungkin saja saksinya adalah warga sekitar. Contoh adalah kejadian misalnya adanya kasus pencurian atau kasus penangkapan pengedar narkoba. Maka di sana akan disampaikan siapa saja saksinya yang bisa memberikan informasi tentang kejadian tersebut. Dan juga di source ini akan ada komentar atau pendapat dari para ahli. Dan kembali lagi fungsinya adalah agar berita tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kita ke ciri-ciri dari news item. Ada beberapa ciri-ciri dari news item yang membedakannya dengan teks yang lain. Yang pertama adalah fokus pada satu kejadian, yang dimana kejadian tersebut akan terjadi secara runtut atau sistematis. Yang kedua adalah judul berita adalah isi berita yang diringkas menjadi satu kalimat. Jadi isi beritanya itu akan disederhanakan dan akan dijadikan dalam bentuk satu kalimat yang akan menjadi penarik perhatian orang-orang yang mau membaca berita. Jadi jika ada sebuah judul berita yang terlalu panjang, nah itu bisa jadi judul beritanya kurang efektif atau kurang menarik. Selanjutnya kita ke bahasanya. Bahasa dari news item itu digunakan adalah bahasa yang singkat dan informatif, alias tidak terlalu bertele-tele agar tidak membosankan membaca beritanya. Dan informatif tentu saja ya mudah dipahami, mudah dicerna, dan yang bersifat informasi, memberikan informasi. Selanjutnya menggunakan action dan saying verbs. Artinya menggunakan kata kerja aksi atau tindakan dan kata kerja pengucapan, bukan pengucapan sih, lebih ke yang berhubungan dengan pengutipan. Contoh dari kata kerja action atau aksi itu adalah misalnya seorang pria terjatuh dari lantai 2. Nah,
kata terjatuhnya ini adalah kata kerja dari aksi. Dan saying verbs atau kata kerja yang berhubungan dengan pengutipan, contohnya dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disampaikan oleh kementerian atau disampaikan oleh Bapak Tony. Nah, kata disampaikan, dikutip, atau diberitakan itu adalah merupakan saying verbs, kata kerja. Yang terakhir tentu saja adalah penggunaan kata keterangan, tempat, dan waktu. Jadi, news item itu harus ada yang namanya keterangan tempat dan waktu. Baik, sekian penjelasan saya tentang news item. Semoga bisa dipahami dan sampai jumpa lagi.